Persekutuan Ibadah Unit GPM yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nas bacaan renungan ibadah unit di hari ini terambil dari Kitab Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Tema bulanan, membangun kehidupan umat yang sehat rohani dan jasmani. Tema mingguan kita di hari ini, hidup dalam kelemah lembutan. Dan judul renungan ibadah unit saat ini, jangan ada iri hati di dalam keluarga. Persekutuan unit GPM yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar renungan ibadah unit di hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan kami. Kami tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan doa kami. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, di saat ini kami akan membaca firman Tuhan dan mendengar renungan ibadah unit GPM. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami agar firman Tuhan menjadi petunjuk bagi kami dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Amin. Kitab Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya, sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi, dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya,
dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Demikianlah sabda firman Tuhan kita di saat ini. Berbahagialah setiap keluarga Kristen yang mendengar firman Tuhan dan menjalankannya. Amin. Persekutuan Unit GPM yang diberkati Tuhan, renungan ibadah unit di hari ini berjudul Jangan ada iri hati di dalam keluarga. Persekutuan Unit GPM yang diberkati, kisah ini berawal ketika Miriam dan Harun merasa kecewa kepada saudara kandungnya yang telah menikahi perempuan Kus. Rasa kecewa itu semakin menjadi-jadi ketika mereka melihat bahwa Tuhan telah memilih dan mengurapi Musa untuk menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Akhirnya, terungkap bahwa kekecewaan mereka didasari oleh rasa iri hati. Bahkan, mereka berani mengata-ngatai Musa. Iri hati timbul dari diri seseorang ketika merasa kurang senang melihat kelebihan atau keberhasilan orang lain. Persekutuan unit yang berbahagia dalam Tuhan, kelemah lembutan merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan iman kita. Begitu pentingnya, sehingga Tuhan Yesus bahkan berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Pesan penting yang disampaikan Tuhan Yesus sebagai rangkaian ucapan bahagia yang diucapkan Tuhan Yesus dalam khotbahnya di atas bukit. Orang yang memilih sikap seperti inilah yang dikatakan Tuhan Yesus akan memiliki bumi. Tuhan akan memberikan bumi kepada orang-orang sabar, tabah, dan lemah lembut, bukan kepada orang yang pendek kesabarannya, cepat emosi, kasar, cepat mengeluh, lekas panas, dan keras hati, dan keras kepala. Lemah lembut bukan saja menyangkut sikap hati, tetapi juga tingkah laku. Kelemah lembutan erat kaitannya dengan pengendalian diri, kerendahan hati, dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kebahagiaan akan dialami oleh orang yang membiarkan diri dikendalikan oleh Allah. Bapak, Ibu, dan anak-anak persekutuan unit yang diberkati Tuhan, kelembutan hati akan mampu membuat kita tidak gampang terpancing emosi dan mudah tersinggung. Kelembutan hati akan menghindarkan kita dari perdebatan-perdebatan yang didasari ego yang tidak konstruktif, bahkan sia-sia. Kelembutan hati akan membuat kita tidak mendendam dan mampu mengampuni. Orang yang memiliki karakter lemah lembut bagaikan memakai perhiasan batinia yang mahal harganya dan sangat berharga di mata Tuhan. Akibatnya, mereka akan menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Milikilah hati yang lemah lembut dalam hidup dan jangan biarkan ego menguasai dalam sikap dan tindakan kita. Tetapi serahkanlah dirimu untuk dipimpin oleh Roh Kudus sebagai penolong kita. Persekutuan unit yang berbahagia dalam Tuhan Yesus, apa yang menimpa Miriam menjadi peringatan keras bagi kita. Jangan sekali-kali iri hati kepada orang lain, terlebih kepada orang-orang yang telah dipilih dan diurapi Tuhan. Iri hati hanya akan berdampak buruk dan mendatangkan hukuman. Iri hati membusukkan tulang. Bapak, Ibu, dan anak-anak persekutuan ibadah unit GPM yang dikasihi oleh Tuhan,
Bacaan kita saat ini ingin menantang kita untuk jujur dengan semua perkataan kita di hadapan Allah dan manusia. Apakah semua yang kita protes dari Allah itu adalah kebenaran? Atau merupakan sebuah upaya untuk menyembunyikan keinginan daging kita yang besar? Atau mungkin otoritas Tuhan belum kita pahami sepenuhnya karena kebodohan dan kelambanan kita? Kita perlu terus belajar dan membaca firman Tuhan dan meminta tuntunan Roh Kudus untuk kita dapat memahaminya sehingga dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin.